besar anugerah Tuhan yang tercatat dalam firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16, bahwa kita sudah diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sering lupa dan tidak ingat, dan selalu kita hidup masih makai kekuatan kami dan pikiran kami mengandalkan dengan diri sendiri. Dan Tuhan selalu berkata, anugerah sudah kuberikan kepada semua umatku yang percaya kepadaku. Tuhan mau kita berdiam agar Tuhan bisa bekerja, sehingga kita tidak memakai kekuatan kita dan andalkan dengan diri sendiri kita, sehingga kita akan melihat karya dan anugerah Tuhan yang begitu besar menyertai kita semuanya. Pimpin kita semuanya dalam hidup kita, sehingga kita selalu masuk ke dalam mengerti atas jati diri Kristus dengan sesungguhnya. Sering di mana-mana tempat ibadah, orang beribadah kepada Tuhan, tetapi oknumnya selalu tidak mengajarkan untuk kasih Tuhan dan jati diri Tuhan Yesus kepada umat. Karena ketika kita beribadah, karena iman kita timbul dari pendengaran kita, di mana firman adalah satu yang bisa menguatkan kita, yang bisa memberikan kami kekuatan baru dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengandalkan dengan pikiran kita, mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri. Yang begitu besar anugerah Tuhan yang sudah berikan kepada kita, maka kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Pimpinlah pada ibadah pada hari ini, dan kami diberikan hikmat, sehingga firman yang kami dengar mendapat kekuatan baru dalam kehidupan kita. Tuhan pimpin hamba-Mu, dan tutur bahasa hamba-Mu Tuhan yang memimpinnya, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami orang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Salam semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan. Ini Ibu Ai bikin kue. Ya, saya ulang tahun udah lewat tanggal 13 Januari ya. Ya, saudara-saudara, kata Ibu, saya bilang kenapa minggu hari Jumat? Dia bilang hari Jumat tetap kasih kue. Nanti hari Minggu ibadah pertama kasih kue, ibadah kedua kasih kue, ibadah ketiga juga kasih kue. Karena yang bikin kue adalah dia sendiri. Amen. Jadi dia suka bikin kue, dan maka kue ini akan diberikan kepada jemaat. Anda jangan lihat tingginya, karena kalau kita kuenya besar pendek ini tinggi, berarti iman kita harus lebih tinggi daripada kuenya. Amin. Nah, jadi Anda jangan ngintip-ngintip kuenya. Ini kue asli, isinya ya. Itu isinya ya apa? Isinya benar pada. Kalau kita lihat kue ya saudara, ya kue itu sudah dicampur ya. Kalau kita makan telur enak nggak? Enak. Kalau kita makan mentega, itu pakai mentega pakai roti enak? Enak. Kalau kita pakai roti aja, tanpa pakai mentega, pakai telur, dipanggang aja, juga enak, betul? Nah, hari ini ada telur, ada tepung, ada mentega. Nah, dicampur jadi satu, itu jadi kue. Nah, pertanyaannya, siapa yang bikin? Nah, kalau tidak pandai bikin, maka kuenya jadi hancimpiang. Nah, kalau pintar bikin, nah kuenya tinggi seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai Yesus diurapi. Yesus diurapi. Kita akan baca pada Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ya, kita akan baca Markus 14 ayat 3 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama dari ayat ini. Yesus diurapi. Ayat 3, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu
buli-buli pualam berisi minyak nawastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahnya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemboros minyak nawastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk pengkuburanku. Ayat ke-9, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingati dia." Amin. Saudara-saudara, ini kitab Markus, ini kitab yang paling lama. Di sini kita akan belajar 3 hal dalam kitab Markus ini. Yang pertama adalah seorang perempuan yang datang kepada Yesus mengurapinya dengan minyak nawastu yang sangat mahal harganya. Pertama, kita akan belajar itu. Kedua, kita akan belajar juga respon orang-orang yang berada di sekitar sana ketika perempuan itu mengurapi Yesus dengan minyak nawastu. Yang ketiga, kita akan belajar juga respon dengan bagaimana nilai dari Tuhan Yesus. Nilai dari Tuhan Yesus. Nah, ketika hal itu ada dicatat dalam Markus 14 ini. Tetapi di dalam Markus ini tidak mencatat nama yang mengurapi Yesus. Kitab Markus ini tidak mencatat siapa nama perempuan ini yang memberikan minyak nawastu kepada Yesus. Nah, dalam kitab Markus dan pada kitab Matius tidak mencatat namanya. Nah, inilah yang harus kita belajar. Alkitab itu luar biasa. Alkitab mempunyai 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, ketika kita baca dengan tema yang sama, dengan tulisan yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mendapat hal-hal yang berbeda. Kenapa di sini tidak mencatat nama perempuan itu? Nah, perempuan ini orang selalu mengatakan ini adalah Maria. Dalam kitab mana mencatat bahwa perempuan itu adalah Maria? Yang mengurapi Yesus itu ada Maria. Padahal kita baca sini tidak ada namanya. Dalam kitab mana mencatat perempuan itu ada Maria? Maka saudara-saudara, Injil yang keempat yang mencatat, yaitu Injil Yohanes. Injil Yohanes 12 ayat ketiga. Injil Yohanes 2 ayat yang ke-3. Nah, maka Maria mengambil setengah kati minyak nawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekatnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerak di seluruh rumah itu. Nah, Injil Yohanes mencatat, berarti keempat Injil ini bukan perbedaan, tetapi saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah, saudara-saudara, di sini kita harus melihat bahwa kalau kita melihat daripada apa yang dituliskan oleh keempat Injil ini, itu menyatakan satu kegagalan dari murid-murid Yesus. Satu kegagalan dari murid-murid Yesus. Kenapa saya katakan satu kegagalan murid Yesus?
Karena semua murid Yesus berfokus kepada minyak nawastu yang harganya sebesar 300 dinar ini. Nah, zaman sekarang juga sama. Gereja selalu berfokus kepada uang, berfokus kepada fasilitas, berfokus kepada apa yang bisa dapat, yaitu apa? Sesuatu yang bisa dipakai. Dia fokus pada apa? Kemewahan pada zaman sekarang. Nah, murid-murid waktu itu juga sama. Dia berfokus bukan kepada apa yang Maria melakukan untuk Yesus, tapi mereka menyayangkan minyak yang seharga 300 dinar yang begitu mahal harus membuang begitu saja. Padahal minyak itu kalau dijual bisa menolong begitu banyak orang miskin. Ini fokus ke sana. Sering kita selalu melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita di dalam rohani. Sekali lagi, sering kita melihat segala sesuatu dalam rohani, yaitu dalam kerohanian kita, yaitu selalu melihat dengan kemanusiaan kita, bukan melihat apa yang dalam isi daripada firman itu, apa yang dalam isi jati diri Kristus itu. Kita selalu melihat dengan kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita artinya keduniawi kita dan keinginan kita yang kita lihat. Di sinilah kalau kita baca berkali-kali pada Markus 14 ayat 3 sampai 9 ini, itu responnya adalah kalau kita baca di sekitar, tadi saya katakan di sekitar sana pun, orang sekitar sana pun menyalahkan perempuan ini sudah boros, perempuan ini terlalu tidak mempertimbangkan, perempuan ini sudah melakukan sesuatu keborosan dengan membuang sia-sia minyak wastu itu kepada yang tidak perlu dilakukan. Karena kemanusiawinya melihat. Sering di dalam gereja juga begitu. Di dalam kita sebagai umat Tuhan, sering kita lihat dan permasalahan kita berdebatkan, dan kita sering saling menyalahkan, sering juga kita saling menuduh. Tetapi yang kita nuduh, yang kita selalu membesarkan adalah wujud dari kemanusiaan kita, bukan wujud apa yang dalam kerohanian kita. Ini sangat berbeda. Kemanusiaan kita, yaitu pandangan kita antara manusia dengan manusia itu sama. Yaitu apa? Selalu penuh dengan kepentingan diri sendiri, kepuasan dari diri sendiri daripada apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya katakan ini, mereka semua tidak pernah melihat nilai Kristus lagi. Salah satu daripada ayat itu juga menjelaskan di mana Niwanastu itu diucapkan oleh Yudas Iskariot. Kalau Anda baca di dalam Yohanes 12 ayat yang keempat berikutnya, ayat yang keempat dan kelima, mari kita baca. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat kelima, mengapa minyak nawastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, saudara lihat, ya, Yudas Iskariot tidak pernah selamat. Yudas Iskariot digambarkan adalah orang duniawi, kemanusiaan. Sifat-sifat seperti Yudas Iskariot ini, saudara dan saya memilikinya. Sekali lagi, sifat-sifat Yudas Iskariot ini, saudara dan saya memilikinya. Jangan sombong, jangan pikir kita itu suci. Saudara dan saya itu memiliki cara gini. Ya. Contohnya gereja punya persembahan pembangunan. Gereja bangunan lagi dibangun, uang masih butuh banyak.
Melihat warta ada 2,5 M. Udah telepon, Pak Gembala, boleh kaspon nggak 1 juta? Nah, itu yang dilihat. Kenapa nggak lihat itu rumah Tuhan masih butuh uang banyak? Tapi yang dilihat, ini gereja ada uang. Tolong Pak Gembala, kasbon dulu 1 juta. Seminggu lagi saya kembalikan. Gereja kan nggak berani kan kita minta. Kalau misalnya orang itu tidak bayar, gereja kan nggak berani minta. Kalau diminta, mana kasihnya? Benar? Kalau siap pinjam, siap hangus. Nah, saudara-saudara, jadi inilah yang diwujudkan oleh kita sebagai sifat-sifat Yudas Iskariot. Nah, saudara-saudara, tidak pernah menilai lagi bahwa di dalam diri Kristus itu dibanding. Di dalam diri Kristus dibanding dengan minyak nawastu. Mahal mana? Ya, bandingkan nilai Kristus sama minyak nawastu. Mahal mana? Nah, ingat, uang, minyak, semua itu tidak bisa kekal. Yesus menjamin dan memberikan anugerah, dari lagunya, memberikan kita hidup kekal. Coba kamu lihat, apa tugas manusia? Manusia sejak lahir yaitu cari makan. Kemudian dia tumbuh dewasa, dia bekerja. Setelah dewasa dia bekerja, dia sudah ingin berumah tangga, ingin kawin. Setelah dia ingin kawin, dia usahakan supaya dia kaya. Dia bisa memiliki rumah. Setelah dia memiliki rumah, dia ingin menambah hartanya. Dia kerja pagi, siang, dan malam supaya hartanya bertambah. Setelah hartanya bertambah, dia ingin dihormati orang. Maka dia masuk ke pelayanan. Setelah dia dihormati orang, maka dia menolong orang susah-susah supaya dia dipandang dengan baik. Nah, kemudian manusia itu lagi punya anak. Anak disekolahkan ke luar negeri supaya anak sukses semuanya. Nah, setelah anak sukses semua dan anak sudah menikah semuanya, punya cucu yang banyak, cucu pun sukses semuanya, maka orang itu mengatakan, aku diberkati Tuhan. Tapi dalam jalan kesuksesan dia, uang banyak, anak sukses, keluarga bahagia, harta banyak, akhirnya dia tua dan harus mati. Waktu dia mati, Yesus tidak kenal dia. Inilah hidup. Bukankah saudara saya, bagaimana menilai Kristus dengan nawastu? Yudas karena menilai nawastu, tidak menilai Kristus. Dan orang sekeliling sana juga menilai nawastu, tidak menilai Kristus. Saya katakan pada saudara, ya, kenapa Yesus mengatakan ini di sekitar muridnya? Karena muridnya tidak mau berkorban. Muridnya butuh kasih, tapi muridnya tidak mau berkorban. Saya kasih saudara satu pandangan seperti ini. Nah, kalau kita lihat baik-baik ayatnya berikutnya, ya. Kalau kita lihat ayat 7 sama 8. Ayat 7 dan 8 mengatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Ya, kalau kita mau nolong bisa kan? Bisa nolong. Tapi kata Yesus, aku tidak selalu bersamamu. Yesus katakan, aku tidak selalu bersamamu. Nah, ayat 8. Dan ayat 8 mana?
Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyai dengan persiapan untuk pengkuburanku. Nah, kita kembali Yohanes. Kita baca Yohanes lebih jelas. Yohanes sama, Yohanes yang ayat yang ke-7 dan 8. Yohanes. Maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari pengkuburanku. Ayat ke-8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Hampir sama ya. Nah, saudara melihat begini, ya. Maria, kenapa Maria mengerti Tuhan Yesus? Kenapa Maria tahu bahwa Yesus tidak lama lagi dalam dunia ini? Kenapa? Karena Maria selalu dengar firman Allah. Sekali lagi, karena Maria selalu dengar firman Allah. Apa perbedaan Maria dengan Marta? Apa perbedaan Maria dengan Marta? Kedua kakak adik. Mereka ada 3 saudara. Satu Marta, Maria, satu lagi Lazarus. Mereka bertiga. Nah, saudara, dan kita melihat bahwa Maria begitu berani berkorban, sedangkan murid-muridnya mengikuti Yesus tidak pernah mau berkorban. Maria berkorban, tetapi kenapa berkorban? Dia berani keluarkan dari simpanan dia yang termahal. Dia mengurapi Yesus karena nilai Yesus lebih tinggi dari nawastu. Sedangkan yang sekeliling menganggap nawastu lebih penting. Apakah Yesus tidak bisa menolong miskin? Apakah nawastu dijual bisa menolong miskin selama-lamanya? Nawastu dijual 300 dinar, dibagi-bagi, 1 hari habis. Benar? Kalau Yesus mau nolong, selamanya kita diselamatkan dan hidup dengan kekekalan. Amin. Itu yang lebih baik. Ini yang dimengertikan dalam iman dari seorang yang percaya kepada Kristus. Ini nilainya tinggi sekali. Nilai ini sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena Maria selalu memiliki hati yang memiliki firman Allah. Karena Maria selalu mendengar firman Tuhan. Mari kita lihat apa perbedaan Maria dengan Marta. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 41. Lukas yang 10 ayat yang 38 sampai 41. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya mau kasih saudara satu pandangan. Saya mengutip ini dari Marta dan Maria ini, ya, kelihatannya benar tapi salah. Tafsir ini mengenai Maria dan Marta ini sangat unik. Marta sibuk bekerja, Maria sibuk mendengar firman Allah. Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ya. Ketika kita sibuk bekerja, ketika kita sibuk melayani,
Ketika kita sibuk untuk mengerjakan hal-hal besar, kita sering tidak berkonsentrasi mendengar firman Allah lagi. Ya. Maka saudara-saudara, di sini kita akan belajar bahwa Marta itu melayani bekerja, tetapi dia tidak mendengar firman Tuhan. Sedangkan Maria, dia sibuk mendengar. Kenapa? Bedanya di mana? Ini hati-hati. Hati-hati. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak menjadi Marta. Kalau kita tidak hati-hati lagi, kita akan terjebak lagi menjadi siapa tidak ada tahu. Ingat, ada dua. Saudara ketika nyanyi lagu besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, saudara percaya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan Tuhan Yesus berkata kita orang percaya sudah diberikan anugerah secara cuma-cuma. Berarti dalam dua Marta dan Maria itu menjelaskan, ya, Marta adalah orang yang melakukan justification by work. Artinya apa? Melakukan satu kelihatan, melakukan satu kelihatan benar melalui perbuatan, yaitu adalah Taurat. Marta adalah perjanjian lama, yaitu Taurat. Maria, dia adalah orang yang duduk diam dan dia orang yang terbuka, seperti terbuka pada anugerah. Maria adalah orang yang terbuka dan orang yang terima anugerah, yaitu apa? Justification through faith. Orang yang sudah menerima anugerah, yaitu perjanjian baru. Hati-hati. Banyak gereja mengajar kita, lakukan, sibuk ini. Tapi dirinya, the faith di dalam imannya, jauh. Akhirnya dia menilai dengan apa? Dengan pandangan dia. Selalu yang dia jalankan dalam pelayanan, selalu yang jalankan dalam rohaninya, itu menurut ukuran daripada manusiawinya. Karena di dalam faith-nya adalah Taurat mengenai kelakuan yang harus kita lakukan, perbuatan yang harus dilihatkan orang. Padahal kita hidup di dalam zaman ini ada zaman di mana semua dan saudara dan saya sudah terima anugerah. Jadi sangat beda. Ya. Saudara dan saya sudah terima anugerah. Jadi saudara jangan masuk lagi di Taurat. Jangan masuk lagi di perjanjian lama. Perjanjian lama ada satu frame, satu gambaran sebelum Kristus lahir, sebelum Kristus mati. Maka saudara-saudara, ya, inilah Maria, ini tidak bekerja, tetapi duduk diam dan terbuka pada anugerahnya. Tuhan mau menyelamatkan orang yang memberikan dirinya untuk terima anugerah pada zaman sekarang, Bapak dan Ibu. Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya ketika kita udah terbuka menerima anugerah. Bukan kita harus berbuat. Beda. Rasul Paulus mengatakan, iman diberikan, bukan perbuatan. Itu namanya semua di dalam perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat orang buka gereja sampai permusuhan, mereka tidak pernah membaca itu namanya grace, anugerah itu. Mereka semua seperti Marta. Marta itu sibuk. Semakin sibuk, maka dia berani perintahkan kepada Yesus. Mengatakan apa? Apa yang dikatakan Marta? Ayat yang ke-39, 40. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang? Kenapa? Karena menurut hukum
dengan manusiawi yang dia lihat. Ukuran dengan pandangan seorang manusia yang dia lihat. Karena dia tidak merasa bahwa dia terima anugerah. Maria tidak mau melakukan apapun. Maria hanya mau duduk diam, duduk di kaki Yesus, hanya mendengar apa yang diucapkan Tuhan. Itulah namanya justification through faith. Orang yang sudah terbuka untuk terima anugerah. Saudara dan saya pada hari ini sudah terima anugerah. Kenapa mesti cacing kepanasan lagi? Kenapa sampai cacing kepanasan? Itu artinya saudara tidak memiliki faith, tidak memiliki iman. Karena saudara tidak mendengar kebenaran firman Tuhan. Maka tadi saya katakan, kenapa orang sekitar murid sana menyalahkan Maria? Kenapa Yudas juga menyalahkan Maria untuk memberikan dengan buli yang minyak nawasu yang mahal untuk mengurapi Yesus? Kenapa gak berikan kepada miskin? Nilai uang yang selalu dibicarakan, uang sama Yesus lebih berharga siapa? Kalau saudara berani katakan Yesus, kenapa saudara hari ini lebih menilai uang daripada Yesus? Ini pertanyaannya. Kalau tidak mengerti nilai ini, kasihan. Apa yang saya katakan, apa yang kamu cari itu manusia. Bapak dan Ibu, Anda boleh kaya, pasti. Anda punya anak kaya, pasti. Anda punya rumah banyak, pasti. Bagi istri Anda juga kaya, pasti. Nenekmu kaya, pasti. Sampai cici lu kaya, pasti. Tapi you and I go to hell. Apa itu? Masuk ke neraka. Lu pilih, kita diberi kesempatan anugerah. Tapi kita nggak memikirkan bahwa Kristus begitu penting. Kenapa Maria selalu ingat pekuburan Kristus? Itulah. Kenapa kita harus ingat kematian Yesus? Itu penting sekali. Kematian Yesus bukan kematian biasa. Maria mengetahui, Yesus mengatakan, Yesus yang berkata sendiri. Perempuan ini ayat tadi yang ke berapa itu? Ayat yang ke-8. Diminyai sebagai persiapan untuk pengkuburanku. Berarti apa? Dia tahu ini penting sekali. Penting sekali. Tanpa Kristus mati, saudara dan saya jangan harap dapat anugerah. Tanpa Kristus mati, saudara dan saya jangan harap bisa selamat, masuk neraka. Ini penting. Bukan main-main, sangat penting. Jadi, kalau kita kerja, cari uang, kita kerja untuk kaya, itu pasti. Tetapi yang kita harus pegang saat terakhir, itu apa? Ketemu nggak Yesus atau kamu ketemu sama api neraka? Pilih yang mana? Kalau ketemu Yesus, bertobat sekarang. Ya, jangan tiap hari loh ribut duit melulu. Uang itu tidak bernilai di mata Tuhan, hanya bernilai di mata manusia. Rumah itu bukan bernilai di mata Tuhan, tapi nilai mata manusia. Seorang istri yang seksi bukan bernilai di mata Tuhan, nilai di mata suaminya. Anak berhasil bukan bernilai di mata Tuhan, bernilai di dalam orang tuanya. Tetapi bagaimana iman kita terhadap Kristus? Apakah iman kita terhadap Kristus selalu dinilai dengan uang? Ini saudara harus renungkan baik-baik. Kalau saya belajar ketika Maria itu duduk di bawah kaki Yesus ya, Maria mau belajar. Dia punya sikap yang mau belajar.
Sikap yang mau belajar tidak dimiliki semua orang. Sikap mau belajar. Banyak ke gereja, sikapnya bukan mau belajar, mau senang-senang. Siapa bilang percaya Yesus langsung kaya? Betul. Kaya masuk neraka. Bukan kaya yang kekal. Nah, bagaimana kita membandingkan ini semuanya? Bagaimana kita bisa mengerti semua ini dengan cara pandangan kita? Program yang dimuncul oleh Marta ada sibuk melayani Tuhan. Nah, kita juga seakan-akan kita sibuk melayani Tuhan. Kita buka gereja, kemudian kita sudah jadi pelayan. Kita juga menyumbang orang susah. Kita juga melakukan aktivitas gereja dengan choir, berdoa, dan kita juga ikut kemana-mana. Sangat sibuk kita melayani, sibuk melayani. Tapi ingat, di dalam selalu sibuk itu selalu kita akan katakan satu kata. Kenapa ini gak kerja ini orang? Santai aja, kurang ajar dia orang. Selalu kita juga katakan begitu. Saya kerja gereja, luar kerjakan ini, kerjakan ini. Ini orang mencari siap di hari butuh aja, melakukan gaji buta ini gak tahu diri. Pecat dia orang. Ya selalu gitu. Ya. Kalau kita selalu pandangan duniawi kita masuk dalam gereja, ini cilaka bebas. Di dalam gereja itu bukan pandangan duniawi, bukan pandangan manusia, pandangan Tuhan. Maunya Tuhan apa? Ayo, belajar baik. Di dalam gereja itu adalah maunya Tuhan apa, bukan maunya kita apa. Beda. Selalu kita mengatakan, ini kayak bocokan, jak gaji, jak sial. Ya? Itu orang kerja setengah mati. Pak Esen tuh kenapa gak perhatikan dia? Ini perhatikan ini ngapain? Ini Cak Yaobi, tangannya Cak Yaobi. Tahu Cak Yaobi ya? Apa itu Yaobi ya? Makan habis beras itu. Nah, itu selalu tangannya kita. Tuhan ya, Marta mengatakan, Tuhan, lihat ini. Masa duduk aja gak kerjaan mau seco? Gua lihat Tuhan, gua melayani Tuhan, gua melayani tamu, semua gua kerja. Ini semua gak mau kerja punya orang. Tuhan bilang, Marta. Apa yang Tuhan katakan? Marta. Apa yang Tuhan katakan? Baca dulu. Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, engkau khawatir dengan, coba baca sama-sama. Buka ayatnya, Kevin. Ya. Ayatnya lupa ya, Lukas. Nah, yang belakang lupa. Hah? 10:42. Lukas 10 ayat 42. Nah, 42. Ya. 41, sorry. Nah, Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maksudnya Tuhan apa? Tuhan berkata kepada Marta bahwa you 自己害自己， ya， 自己做自己辛苦。Yesus suruh dia sibuk kayak gitu nggak? Enggak. Ya, di gereja suruh kita sibuk? Enggak. Di gereja suruh kita apa? Duduk diam dengan firman Tuhan yang benar. Benar. Yang bikin kita sibuk siapa? 自己担心自己apa ya? Sendiri khawatir sendiri. Aduh bagaimana? Mungkin Tuhan tidak suka ini. Siapa tahu Tuhan suka ini? Ada tahu Tuhan suka ini, suka ini. Tuhan tidak suka tingkah laku kita. Ya, yang seperti kepiting atau monyet. Tuhan suka orang yang tutup.
Tapi kita sering di gereja seperti kepiting, nggak bisa diam. Kadang-kadang seperti monyet, lain sana lain situ. Suka galau kepala, nggak konsen dengan firman Tuhan. Nah, waduh, kalau kayak gitu, ini Maria ini duduk dengan firman Tuhan itu, Maria tuh bisa ya. Ingat, Maria duduk dengan firman Tuhan. Ketika Maria itu dibekali dengan pengetahuan Allah. Sekali, ketika Maria dibekali atau diisi dengan pengetahuan Allah, sehingga Maria selalu merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Orang yang tidak mendengar firman Allah selalu merendahkan diri. Merendahkan diri sama merendahkan hati beda. Merendahkan diri itu adalah gembel. Ngerti ya? Merendahkan hati itu namanya humble. Tahu kan? Kalau saudara tahu, maka saudara berpikir baik-baik, merenungkan baik-baik. Banyak orang buka gereja, boleh buka, tapi tidak pernah mentegaskan apa? Mentegaskan kebenaran sejati, yaitu firman Allah. Dan mentegaskan firman Allah jati diri Kristus. Karena di dalam gereja itu jati diri Kristus yang bernilai, bukan fasilitas. Tunggu lihat papan nama itu. Gereja isi 4.000 orang. Memang kau mau tahu? Gereja isi 4.000 kursi, soalnya bukan gua. Gereja diisi 4.000 kursi, siap 4.000 kursi. Nggak perlu banyak orang. Kata Yesus, jalan ke surga itu sempit. Itu ada di Matius 7 ayat yang Matius 7 ayat yang ke-12, yang ke-13. Matius 7 ayat ke-13. Masuk melalui pintu yang sesat itu, karena lebar pintunya, ya, dan luas jalan yang menuju ke binasaan. Banyak orang yang masuk melalui itu, ya, yang enak-enak itu binasa. Ya, jadi bukan itu nilainya. Nilainya adalah bagaimana kita itu mengerti firman Allah. Bagaimana pengetahuan Allah. Firman Tuhan itu pengetahuan Allah, ilmu Allah masuk dalam diri kita. Sehingga kita menangkap itu bukan dengan manusiawi kita, tapi menangkap dengan rohani kita. Ini hati-hati. Jadi kita nggak seperti gembel. Kalau kita menangkap itu bukan dengan rohani, kita menangkap dengan manusia kita, akhirnya kita selalu bersikap seperti Marta. Bersikap saja, tidak akan peduli. Orang itu memang nggak bisa kerja punya. Ini orang malas. Karena Tuhan suka orang itu, lu mau apa? Tuhan suka Maria. Anda gak suka, terserah. Terserah Anda gak suka. Tapi Tuhan bilang, ini kau suka. Maka Tuhan mengatakan pada Marta, 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 为什么你自己做自己辛苦? Ya, Anda kalau nggak ngerti bahasa Mandi itu anggap bahasa roh aja sudah. Ya. Kenapa Anda menyusahkan diri sendiri? Anda komplain. Kenapa itu gak bantu saya? Kenapa ini begini? Kenapa begitu? Anda komplain. Berarti Anda itu hidup dalam perjanjian lama, yaitu ada hukum Taurat. Berarti Anda belum masuk ke dalam perjanjian baru. Maria sudah masuk perjanjian baru. Saudara dan saya pada hari ini sudah selesai Alkitabnya. Jadi apa yang kita dapat? Anugerah yang kita dapat. Amin. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu hati Marta. Maka Tuhan Yesus tahu hati Marta. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Anda menyusahkan diri sendiri. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan Maria Anda menyusahkan diri sendiri? Karena Maria berfokus menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Allah, orang yang dapat pengetahuan Allah,
Dan orang itu akan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya manusia hidup dalam dunia ini hanya sementara. Apapun yang kamu miliki hanya sementara. Apapun yang kamu ada, hartamu berlimpah-limpah pun hanya sementara. Uang tabungan di bank kamu, semua milik kamu, itu juga hanya sementara. Cincin yang kamu pakai segenit dari gerobak, itu juga sementara. Mobil kamu yang mewah, itu juga sementara. Gigi kamu pasang palsu, itu juga sementara. Semua sementara, tidak ada yang kekal. Ada waktu di mana kamu mau capai, kamu mau ingin mau kaya, ingin mau sukses, semua kamu sudah miliki. Terakhir, kita harus ketemu juru selamat. Juru selamat mengatakan, aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Aku ini Chojun Fa. Siapa Chojun Fa? Tidak kenal, karena di dalam imanmu tidak pernah menilai Yesus lebih tinggi dari segalanya. Selalu Anda nilai duniawi, manusiawi, hartamu, kekayaanmu lebih tinggi dari Yesus. Maka itulah akan kita hadapi cilaka 12. Kita lihat Maria itu berani sekali menuangkan minyak nawastu. Saya waktu ke Israel beli sedikit nawastu aja itu cepet $. Sedikit loh. Ya. Nawastu sedikit aja. Itu cepet $, sedikit aja. Oh enggak, ya. Kita waktu pergi ke Mesir, bahasa Mesir, ada orang Arab itu, mesti ingat. Itu nawastu dicampur atau apa alkohol setetes aja. $1 kau mau beli satu botol kecil $1. Kalau dicampur alkohol ya nggak tahu, mahal. Itu uang begitu aja. Maka kita bilang ini nggak tahu diri, nggak ngerti pelayanan. Kau nanti kasih orang miskin dong. Kita selalu ingin jadi apa? Jadi pahlawan. Kita selalu ingin menunjukkan kita orang paling rohani. Tidak, saudara-saudara. Maria selalu mengingat bahwa Yesus akan disalib. Maria selalu ingat Yesus akan disalib. Maka kalau kita baca antara Markus 3 ayat Markus 3 sampai 8, Yohanes 1 ayat sampai 8, itu hampir sama, cuma tidak ada kata nama Maria aja. Tapi hari ini kita mau tekankan adalah yang tidak dicatat oleh Injil Yohanes, dicatat oleh Markus, yaitu apa? Markus 3 ayat 9. Anda baca baik-baik. Markus 3 ayat 9. Terakhir Yesus berkata begini. Ia menyuruh murid-muridnya. Markus 3 ayat 9 lagi. Markus 14 ayat 9, sorry. Salah, Markus 14 9 yang terakhir. Nah, yang terakhir Yesus berkata gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingatnya. Apakah Yesus, nah ini hati-hati, apakah Yesus suruh kita mengingati perbuatan Maria? Saudara, kalau kita baca sekilas ini, apakah Yesus menyuruh kita mengingati semua orang untuk memberitakan Injil, untuk menjadi seperti pelakuan Maria? Hati-hati, tentu tidak. Kenapa saya katakan tidak? Yesus tidak pernah mau memberitakan manusianya. Yesus menyatakan ini adalah Injil harus diberitakan mengenai kematian Yesus Kristus. Harus selalu diinjilkan, diberitakan. Bukan perbuatan Maria.
Perbuatan Maria tidak perlu diberitakan. Tapi pengingatan Maria kepada Yesus itu harus diberitakan. Kenapa? Itu mengingat kematian Yesus di kayu salib. Kalau hari ini tidak ada kematian Yesus, adakah saudara dan saya hidup kekal? Tentu tidak. Maka ini harus kita ingat. Saudara-saudara, ya, saya sudah katakan pada saudara, kita hidup sering sekali ingin menyenangkan orang yang lagi hidup. Betul? Salah. Kita selalu ingin sekali menyenangkan orang yang sudah meninggal. Benar? Waktu dia hidup kita sangat senang ya dia. Waktu dia mati kita bilang kasihan. Silewa mati udah kasihan. Kasihan dia juga udah mati. Benar? Waktu dia hidup dia minta sama kita, Pak tolong, nggak tahu gigi kamu, nggak mau kerja, malas. Setelah dia mati, kasihan juga ya dia. Ya. Nah, kita selalu dengan perasaan kita, manusiawi kita yang bergerak. Tidak boleh. Rohani kita, iman kita yang harus kita pasang, yaitu telinga kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi kematian Yesus sangat penting. Kematian Yesus tidak main-main. Saya berkali-kali saya ngomong kepada saudara, kematian Yesus yang harus kita ingat selalu. Ketika kita mengingat kematian Yesus, maka kita harus belajar untuk menyerahkan semua hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan memaksa diri kamu untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ketika kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, ujung-ujungnya kita selalu jadi marta. Selalu menyalahkan orang. Maka kita harus biarlah terjadi. Biarlah kehendak terjadi. Biarlah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kita sebagai manusia yang sudah percaya, hidup kita terbuka untuk anugerah Tuhan. Maka saudara akan melihat karya Kristus yang begitu luar biasa dalam hidup saudara. Bukan uang, bukan rumah, bukan tumpuan harta, bukan kesuksesan, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapa, kami berdoa atas kasih-Mu kepada kami, sehingga kami harus selalu untuk memperingati atas kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai wadah untuk menyelamatkan kami dan memberikan kami keselamatan dan hidup kekal. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kami anugerah secara cuma-cuma. Pimpin kami, sadarkan kami, bukan secara manusiawi kita untuk melakukan segala hal dalam kehidupan kita, tetapi kiranya Tuhan membuka hati kami dan pikiran kami melalui firman ini dan berikan kami hikmat yang luar biasa, sehingga dengan rohani kami yang kami jalankan dalam hidup kami, bukan pandangan mata kita, tetapi pandangan firman Tuhan yang kami patokkan dalam hidup kami. Pimpinlah semua kami sesuai dengan kehendak Allah. Belajar untuk menyerahkan hidup kita di hadapan Allah, bukan belajar dengan pikiran kita dan mengandalkan kekuatan kita. Di saat-saat yang kita sudah tidak mampu, biarlah kita serahkan Allah yang berkarya. Karena Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia tidak pernah tidak mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau kita untuk belajar untuk terima anugerah cuma-cuma. Karena kematian beliau di kayu salib ada mewadahi Dia begitu mengasihi kita, dan dengan nyawa yang Dia berikan kepada kita, agar kita semua akan beroleh hidup dengan menerima anugerah cuma-cuma. Berkatilah kami semuanya pada hari ini melalui firman Tuhan. Pimpinlah hidup kita supaya terus kita masuk ke dalam jalan seperti apa yang Tuhan hendaki. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara untuk bangkit.